Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 5 Juni 2025, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah kebenaran menimbulkan kedamaian. Berdasar dari bacaan Yesaya pasal 32 ayat 11 sampai 17. Namun mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan penuh dengan sukacita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur, Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang senantiasa menguatkan di dalam perjalanan hidup kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap kami semua, sehingga kami semua mampu mendengarkan, bahkan melakukan setiap sabda Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai, yang Engkau pilih untuk menyampaikan sabda Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhan sendirilah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 32 ayat 11 sampai 17, yang demikian firman Tuhan. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, nats kita saya ambil pada ayatnya yang ke-17,
yang demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, kebenaran adalah sebuah klaim atau tuntutan yang sering diucapkan seseorang, bahwa perbuatan dan tindakan kita sebagai manusia merupakan upaya untuk memperjuangkan dan melakukan kebenaran, atau seruan-seruan yang digembor-gemborkan untuk senantiasa memperjuangkan kebenaran, meskipun hal itu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Orang-orang beranggapan bahwa kebenaran ini sesuatu yang dapat dicapai dan diterapkan secara utuh dan sempurna. Oleh karena itu, kebenaran yang diperjuangkan harus selalu diupayakan dan didukung tanpa ada kata berhenti dan menyerah. Kita sering mendengar hal ini, dan setiap generasi lahir pejuang-pejuangnya masing-masing untuk mewujudkan yang namanya kebenaran. Mengkoreksi yang sebelumnya ada, diganti yang lainnya yang dianggap benar. Begitulah kehidupan kita. Dan semua orang mengatakan dirinya lebih tahu tentang kebenaran dan memperjuangkannya. Tentu tidak begitu saja dapat disalahkan, karena hidup ini dari generasi ke generasi perlu yang namanya pembaharuan. Manusia perlu memahami bahwa kebenaran adalah hal yang tidak mungkin dikuasai atau dipahami manusia secara sempurna. Juga tentu tidak dapat diartikulasikan dalam bahasa manusia yang cukup terbatas. Semua manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran yang tidak terbatas. Tetapi kita yakin kebenaran menampakkan diri, menuntun, dan bahkan menginspirasi kita. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh manusia adalah memiliki kerendahan hati dalam berhadapan dengan namanya kebenaran. Sahabat Petra yang terkasih, kita sering justru menganggap bahwa kebenaran ini hanya sebatas perspektif pengalaman atau pemikiran kita sendiri. Padahal, gelas yang diisi separuh air bisa dikatakan bahwa hanya ada air setengah gelas, atau setengah bagian gelas tidak terisi. Keduanya ini perspektif yang berbeda, di mana untuk menunjukkan bahwa ada kebenaran tentang gelas yang tidak sepenuhnya berisi air. Ada ruang kosong dalam gelas itu yang tidak terisi air. Dan jika kita berdebat, kita mempertentangkan hal ini, maka tidak ada manfaat, kecuali akan muncul yang namanya pertengkaran. Dalam teks kita, Yesaya mengalami situasi di mana bangsa Israel tercerai-berai dan semakin lemah, karena ada pertikaian dari orang atau kelompok yang mengklaim dirinya memahami kebenaran dan tahu betul tentang kebenaran. Yang terjadi adalah di antara mereka saling berbantahan, terpisah-pisah, melemahkan diri bangsa Israel sendiri. Yesaya mengingatkan bahwa kebenaran yang hakiki dari Tuhan adalah kebenaran yang semestinya mendatangkan damai sejahtera. Karena Tuhan adalah pemilik kebenaran itu, dan Tuhan penuh kasih setia. Oleh karenanya, semua klaim kebenaran harus mengarah pada perwujudan kasih setia dan kebaikan Tuhan yang menyatukan dan baik adanya, bukan malahan memecah belah dan melemahkan umatnya sendiri. Ukuran damai sejahtera ini penting bagi semua klaim kebenaran. Jika tidak demikian, maka
bukanlah kebenaran dari Tuhan. Saya teringat dalam budaya Jawa, ada pemahaman bahwa benar iku kudu benar, dilakukan dengan cara benar dan menghasilkan kebaikan. Motif baik, cara baik, tujuan baik, dan hasilnya baik untuk semua orang dan ciptaan. Yesaya mengingatkan umat untuk tidak mudah terhasut, memperhatikan setiap klaim kebenaran dari hasilnya, yaitu damai sejahtera. Artinya, damai yang mensejahterakan dan sejahtera yang mendamaikan. Ini juga berguna untuk kita semua saat ini. Kebisingan dan kegaduhan dari orang atau kelompok yang berdebat dan memiliki klaim tentang kebenaran. Saudara yang terkasih, kita perlu rendah hati di dalam memahami kebenaran. Perlu belajar dari yang lain, saling melengkapi. Tidak menutup diri pada kemungkinan penafsiran atau pemahaman yang lain tentang kebenaran untuk dibicarakan, bukan untuk diperdebatkan dengan anggapan dirinya selalu benar. Kebenaran selalu mengajak kita menghasilkan sesuatu yang baik, tidak arogan dan menganggap yang lain tidak mengetahui apapun tentang kebenaran. Tidak memaksakan asumsi sebagai yang paling benar. Semua perlu dipahami, diuji dengan hasil dan buahnya. Yesaya mengajak umat Israel untuk menyadari kebenaran Tuhan yang penuh dengan damai, berpihak pada kebaikan dan kesejahteraan umat. Kebenaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan, kebenaran itu tidak mungkin menghancurkan umatnya. Oleh karena itu, marilah kita juga melihat kembali klaim-klaim kebenaran kita, pemahaman tentang kebenaran kita. Apakah kita menjadi jalan Tuhan bagi mewujudkan damai sejahtera, ataukah sebaliknya? Gereja tidak punya pilihan lain kecuali menghadirkan damai sejahtera. Selamat menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kiranya kami dimampukan untuk memahami dan menjalani arti sebuah kebenaran dan melihat kebenaran dengan segala kerendahan hati, sehingga kebenaran mendatangkan damai sejahtera dan kebenaran itu berasal dari Tuhan sendiri. Bapa, jikalau saat ini kami juga akan memulai hari kami dengan setiap aktivitas kami, baik pekerjaan, pelayanan, sekolah, rencana-rencana kami dan apapun yang akan kami lakukan, berkati kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan baik, melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga hari-hari kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, embun pagi hari ini, tanggal 5 Juni 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi
orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.